kita telah memasuki yang disebut dengan bulan Sya'ban. Maka pada bulan Sya'ban ini ada 7 keutamaan bagi setiap mereka berada di bulan Sya'ban. Yang pertama, kata Nabi dianjurkan kita memperbanyak puasa sunnah. Dari tanggal 1 Sya'ban sampai akhir sebelum 1 hari sebelum Sya'ban berakhir, maka sunnah kita berpuasa. Apa kata Nabi? Sesungguhnya bulan Sya'ban itu merupakan bulan yang sangat kugemari dan aku banyak mengisinya dengan amal ibadah puasa. Makanya perempuan itu yang banyak tinggalnya dulu, maka mereka wajib mengqada dan kemudian boleh digandengkan qadaan dengan puasa sunnah Sya'ban. Dengan niat sengaja esok hari aku berpuasa, bulan suci Ramadan mengqada, sekaligus puasa pada bulan Sya'ban lillahi ta'ala. Kalau seandainya ibu sanggup, puasalah sebulan penuh pada bulan Sya'ban. Kalau seandainya tak sempat, maka setengah bulan, 15 hari. Kemudian kalau seandainya tak sempat juga, maka dia paling tidak 3 hari. Tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal nisfu Sya'ban. Atau tanggal 14, tanggal 15, atau tanggal 16. Atau tanggal 15 diawalinya, kemudian 16, dan kemudian 17 Sya'ban. Maka perbanyak puasa. Kalau seandainya tak sempat untuk puasa Sya'ban 3 hari itu, pinamat ambil satunya saja. Yaitu pada tanggal 15 Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, kita melakukan niat dan kemudian berpuasa esok paginya. Kalau tak sanggup juga, tak usah puasa. Jadi ibu-ibu orang tua kami dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Sya'ban ini kata Nabi, bulan yang sangat Nabi damba-dambakan. Karena Nabi kita berpuasa sebulan penuh ketika datangnya Sya'ban. Lalu yang kedua, keutamaan bulan Sya'ban ini, Allah Ta'ala turunkan satu ayat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat dan setiap orang-orang yang beriman berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan Sya'ban ini merupakan bulan dianjurkan kita memperbanyak salawat. Pada bulan itulah Allah turunkan satu ayat kepada setiap kaum muslimin, ternyata intinya menajak kita untuk memperbanyak salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, "Man shalla alayya wahidatan." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyara, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 kebaikan. Wa likulli dzambin mukhtiun, dan setiap dosa akan diampunkan. 10 kebaikan Allah berikan, 10 derajat Allah angkat, dan 10 keburukan akan Allah hilangkan bagi setiap mereka yang memperbanyak salawat, terutama di bulan Sya'ban. Jadi ini keutamaan yang kedua. Lalu keutamaan yang ketiga, yang dikatakan Nabi ketika jadinya bulan Sya'ban ini, maka kaum muslimin mengarah ke arah Ka'bah. Sebelumnya kaum muslimin ketika itu mereka salat menghadap kepada Masjidil Aqsa. Begitu datangnya bulan Sya'ban, Allah turunkan lagi ayat, wa waili wajhaka syatral Masjidil Haram. Wahai Muhammad, palingkanlah wajahmu menuju ke Masjidil Haram. Pertama kali Nabi menghadap Aqsa. Begitu turunnya ini ayat, langsung Nabi berbalik menghadap Makkahul Mukarramah, menghadap Baitullah. Maka orang-orang Yahudi sebelum itu mereka mengatakan, tengok Muhammad, pengikut-pengikutnya, mereka mengikuti arah yang kita sembah. Orang Yahudi, mereka beribadah di samping Aqsa. Kaum muslimin beribadah menghadap Aqsa. Karena orang Yahudi meratap di dinding ratapan namanya. Jadi begitu ini turun ayat, maka Allah perintahkan Muhammad, palingkan wajahmu, jangan lagi menghadap ke hadap Aqsa, tapi hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Maka ini keutamaan yang ketiga ketika datangnya bulan Sya'ban. Lalu yang keempat, keistimewaan datangnya bulan Sya'ban, maka setiap amal ibadah kita Bapak Ibu akan diangkat oleh malaikat, dan amal itu akan diangkat selama 1 tahun sekali. Itulah terjadinya pada bulan Sya'ban. Kebaikan akan ditunjukkan, keburukan akan diampunkan bagi setiap mereka yang melakukan persiapan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Begitu masuk Ramadan, apa kata Nabi? Man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang senang
Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu ala jasadihi minan nar. Allah haramkan jasad dirinya disentuh neraka jahanam. Neraka jahanam takkan bisa menggigit, membakar kulit dan daging orang-orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Makanya Bu, tanamkan rasa gembira di hati kita ketika datangnya bulan suci Ramadan. Karena pada bulan itu Allah berikan keberkahan bagi setiap mereka yang berpuasa. Pada bulan itu keberkahan akan Allah curahkan bagi setiap makhluk yang di langit, makhluk yang di bumi. Makanya ketika Ramadan, walaupun sembako mahal, tapi dapat kita cukupi kehidupan kita masing-masing. Itulah berkahnya dikasih Allah Ta'ala. Kita pun kadang-kadang bingung, poning kepala, tapi terlewati Ramadan, puasa kita dapat semua, rezeki kita tetap ada, walaupun harga naik, tapi di samping itu ada rencana Allah yang dimaksud dengan keberkahan. Dan kemudian Bu, sangkinkan berkahnya di bulan suci Ramadan. Mungkin di bulan biasa ibu kalau belanja tak dapat ini sayur. Begitu Ramadan dapat apa? Pakis. Makanya pakis banyak. Itu saking berkahnya lah. Setiap yang tak laku menjadi laku jadinya. Maka kita perlu mengambil keberkahan ketika datangnya bulan suci Ramadan. Namun di samping itu, apa yang dikatakan Nabi, Syahrul Ramadana tuftiu abwabal jannah. Bulan suci Ramadan itu